Halo netizen, ini adalah Land Rover Discovery Sport tahun 2015. Nah, ini adalah sebuah SUV monocoque dengan basis yang hampir serupa dengan Range Rover Evoque. Cuman dia bedanya 7-seater, jadi ini adalah Baby Discovery. Kalau misalnya Range Rover punya Range Rover Sport, yaitu versi yang lebih kecil sedikit, Discovery juga punya ya. Jadi ada yang versi kecilnya yang sedikit lebih family oriented dan lebih mengutamakan untuk mengangkut 7 orang. Nah, mobil ini lagi dijual nih di Elite Motor Bursa Mobil BSD di 775 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya aja. Kunci seperti ini, ada logo Land Rover di belakangnya dan ada emblem Range Rover sih. Uniknya mungkin kayak kuncinya pernah diganti dan ada tombol lock, unlock, nyalain lampu, buka bagasi, dan panic button. Dia juga nggak ada keyless entry ya, jadi harus klik remote-nya dulu untuk masuk. Nah, untuk interiornya yang versi diesel ini adalah yang tipe di bawahnya gitu ya, bukan tipe yang top of the line kayak yang versi bensin. Kalau nggak salah dulu pernah Om Mobi ya nge-review mobil ini waktu masih baru, dan beda banget sama yang diesel ini. Jadi joknya ini dia tuh partial leather, jadi nggak semuanya full kulit. Di tengahnya tuh fabric tapi dengan aksen yang unik gitu ya, kayak honeycomb begini. Dan untuk pengaturannya dia manual untuk mobil yang seharga ini. Mungkin dulu 900 jutaan waktu masih baru. Hati dasarnya manual, recliningnya manual yang model putar, dan ada sliding yang masih manual juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kemampuan off-roadnya nggak perlu diragukan ya. Oke, karena sudah smart key, cukup kita injek pedal rem aja dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Ya, lumayan garang sih suara mesin dieselnya, dan idle-nya juga cukup halus. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Land Rover Discovery Sport. Dan kalau lihat secara dashboard gitu ya, bentuk dari dashboardnya dan bentuk dari center console, dari setir gitu, itu mirip banget sama model-model Land Rover di tahun segini. Ini kan mobil tahun 2015 ya, mirip-mirip seperti Evoque, mirip-mirip seperti Range Rover, dan beberapa model Jaguar juga, apalagi dengan interface yang mirip-mirip. Di bagian setirnya ini juga lumayan enak dipegangnya, sudah dilapis kulit dan pengaturannya pun lengkap. Ada tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri itu ada, bentar, ini belum kenceng ya. Oke, udah kenceng. Nah, di sebelah kiri sini ada tombol untuk mengatur MID dari si instrument cluster, dan ada buat angkat telepon sama mode audio. Di tengah ada klakson dan RP klaksonnya ya cukup lucu. Dan di sebelah sini ada speed limiter atau cruise control. Jadi udah lumayan lengkap fiturnya. Di belakang setir juga ada pedal shift, dan di belakang setir ada tuas lampunya. Dan uniknya kayak mobil Inggris pada umumnya ya, dia tuas lampunya di kiri. Cuma sayang banget untuk mobil yang barunya ini lumayan mahal ya, dia belum ada auto headlamp untuk yang tipe SD4 diesel ini. Dan ada tombol untuk MID-nya juga di sebelah kiri. Ada switch untuk rear fog lamp di sebelah kanan, sama wipernya juga belum otomatis. Jadi agak sayang ya, cuma ada intermittent timer doang dan pengaturan wiper belakang. Instrument clusternya ini mirip seperti beberapa model Land Rover dan Jaguar juga ya, apalagi di bagian instrument cluster yang dial besarnya ini mirip banget sama kayak punya Range Rover Evoque. Di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan ada tachometer, dan karena ini bermesin diesel dia cuma sampai 4100 ya redline-nya, tapi dial-nya mentok sampai 6. Di tengah ada MID yang lumayan lengkap. Di sini ada jam digital, temperatur udara luar, fuel gauge dan temperatur gauge, dan ada kayak buat ngukur seberapa bagus kita jalan, injek gas, cruising, dan ngerem. Di bagian bawah juga ada gear indicator dan speedometer digital. Untuk isinya ada odometer baru 23.000 km, dan ada kalender juga, trip A, kecepatan rata-rata trip A, konsumsi BBM rata-rata trip A, konsumsi BBM instan, terus ada sisa jarak tempuh, dan balik ke eco-meternya tadi ya. Dan kalau misalnya kita ganti-ganti ke mode
berkendara, apakah ini ada bedanya? Kayaknya sih nggak ada ya, cuma indikator yang di bagian bawah itu doang. Dan mode berkendara itu ada banyak ya, ada 4. Kalau misalnya sama eco mode tuh jadi 5. Jadi ada special program off, grass, gravel, snow, mud, ruts, and sand. Sama kalau eco ya udah jadi eco mode aja gitu. Ini lebih buat mengatur sistem traction control dan perpindahan transmisi ya, supaya bisa menyesuaikan medan-medan yang lagi kita pilih. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian sini juga banyak panel soft touch, dan ini khas banget produk-produk Land Rover ya. Iya, kita tahu pintunya lagi kebuka, tapi dibunyi-bunyi terus, maksudnya biar dia jangan nyetir pas dalam keadaan pintu kebuka, cuma agak aneh aja ya. Di bagian sini ada buat brightness panel instrumen, tombol membuka bagasi, dan ada airbag lutut pengemudi juga. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim ini soft touch di bagian atas, tapi di bagian bawah sini plastik, di bagian sini empuk juga. Dan untuk speakernya ini kayak 3-way gitu ya, ada banyak speaker gini, dan handle pintunya juga kayak semacam satin chrome gitu. Tombol central locknya di bawah, dan untuk tombol power window-nya itu malah di atas ya, di bagian sini agak tinggi sih, lebih tepatnya mirip seperti di Range Rover juga. Dan bagian sini juga ada window lock sekaligus gabung sama child lock juga ya, untuk pengaturan spionnya di sini. Cuma sayangnya untuk mobil semahal ini belum auto folding atau electric folding, seenggaknya masih pelipatan manual. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan juga ada anti jepit ya. Untuk power window semuanya sudah all auto. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor pengemudi yang nggak ada lampunya, cuma cermin biasa aja. Ada grab handle di bagian sini, seat belt belum bisa diatur naik turun, dan ada karton airbag juga. Spion tengah ini juga belum auto dimming. Lampu kabin ini LED dan dia model sentuh ya, touch sensitif. Dan yang tengah itu kayak buat nyalain lampu interior ya, soalnya yang belakang itu juga nyala. Dan ada tempat naruh kacamata. Nah, untuk yang versi bensin itu juga ada sunroofnya ya. Kalau yang versi diesel ini karena dia tipenya lebih rendah, dia nggak dapet. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan cover yang sayangnya nggak ada penutupnya, nggak ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt belum bisa naik turun, tapi head restraint itu bisa naik turun. Untuk head unitnya ini mirip seperti kebanyakan Jaguar Land Rover yang lain ya, mirip seperti di Evoque, mirip seperti di Range Rover yang proper gitu, yang gede. Untuk interface-nya lumayan oke. Di tahun 2015 waktu mobil ini masih baru, tapi sekarang udah agak lemot sih emang. Dia ada sambungan FM, AM, AUX, dan harusnya udah Bluetooth juga. Ada sambungan telepon, ada climate device, climate outside, jadi buat ngatur AC ya. Arah AC-nya bisa diatur mau ke muka atau ke kaki, atau bisa disinkronis juga. Dan ada AC belakangnya yang ada di baris ketiga, itu bisa kita gedein fan speednya dari depan sini. Dan bisa dikunci juga, misalnya anak kita tuh iseng gitu ya mainin knob AC-nya, itu bisa di lock biar nggak berisik. Dan ada kamera, sayangnya kamera belakang aja, mungkin kalau ada yang pakai kamera 360 bisa kepantau semua. Ada eco data, ada buat ini impact on fuel. Jadi sekarang kita lagi idle, dengan menyalakan AC kita menghabiskan 1,5 liter BBM per jamnya. Ada driving style, advanced trip, terus ada apa lagi nih, ada E4x4i ya, semacam tampilan untuk mode penggerak 4 rodanya, walaupun nggak selengkap si Range Rover ya. Ada valet mode juga, jadi kita bisa nitipin mobil ini ke valet dan nanti kita tinggal input pin. Kalau nggak salah ntar bisa ngunci si glove box gitu, dan bisa ngebatasin kecepatan mobilnya juga. Dan ada beberapa shortcut button di kanan kirinya. Di bagian bawahnya ada 2 buah ventilasi AC seperti ini, dan ada flap buat nutupnya juga. Di bagian bawahnya lagi ada AC
dari mobil ini. Dia dual zone automatic climate control, jadi suhunya bisa dipisahin ya. Yang paling dingin itu di 15,5 derajat, paling panasnya itu di 28,5 derajat. Ada heaternya ya, pasti lengkap, dan arah AC juga bisa diatur mau ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Mode AC di fogger belakang, sirkulasi udara, ada max AC juga, jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin. Ada max defrost, auto climate, dan ini ada buat knob AC penumpang depannya. Ada tombol hazard juga di bagian sini, dan ada buat knob volume. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang ada grip karetnya gitu, jadi lebih enak juga untuk naruh barang biar nggak berisik juga ya. Sama di bagian atas ini ada tombol buat terrain response-nya tadi. Ada beberapa mode eco, hill descent control, dan DSC off. Lanjut ke belakangnya ada dial untuk memindahkan transmisi ya. Jadi kayak Range Rover dan Evoque juga gitu ya. Dia ada knob yang tinggal kita injek rem, putar ke kanan untuk masuk drive, dan klik juga untuk masuk ke mode S. Dan dia juga banyak banget ya giginya, 9 percepatan dari transmisi buatan ZF ini. Jadi ketika Evoque atau beberapa model Range Rover yang lain itu masih 6 speed, bahkan yang proper Range Rover aja masih 8 speed, dia udah 9 speed. Jadi efisiensinya ini mantep banget sih ya, baik yang diesel ataupun yang bensin. Di belakangnya juga ada electronic parking brake. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka dengan 2 buah cup holder, dan ada USB power outlet. Di bagian belakangnya juga ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup gini, ada USB, aux, dan power outlet 12 volt. Terus di bagian glove box, soft opening, di dalamnya juga ada lapisan karetnya, ada card holder, dan ada lampu juga di bagian dalamnya. Serta di bagian sini juga ada tempat penyimpanan terbuka buat naruh barang-barang kecil ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Land Rover Discovery Sport. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris keduanya dari Land Rover Discovery Sport. Nah, untuk di bagian belakang ini, baris keduanya juga lumayan lega ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada legroom yang banyak banget untuk di belakang posisi berkendara gue. Nih, masih ada lebih dari 5 jari. Ada seat back pocket yang model jaring juga, khas mobil Eropa. Di belakang center console nggak ada ventilasi AC ya, sayangnya cuma ada power outlet begini doang. Ada gundukan sedikit karena dia berpenggerak 4 roda. Serta di baris kedua ini tuh nggak ada ventilasi AC ya. Mungkin salah satu alasan kenapa mobil ini kurang laku ya itu karena kurang nyaman duduk di baris kedua gitu. Di bagian atas juga karena nggak ada sunroof gitu ya, atau panoramic sunroof untuk mobil small ini, kesannya agak sepi ya. Di bagian sini juga ada lampu kabin yang kalau belum rapat dia tuh agak ini ya, ada nyalanya gitu. Dan ada grab handle dengan gantungan. Di sebelah kiri juga sama, tapi kayaknya yang ini udah mati. Dan ada airbag untuk penumpang belakang juga ya, tirai airbagnya. Jok tengah sama seperti jok di baris depan, dia tuh separuh kulit separuh fabric seperti ini. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan tertutup. Head restraint adjustable. Di tengah sini ada 3, seat belt pun juga 3 titik semua, dan ada input isofix buat kursi bayi. Di bagian door trim sama juga, dia tuh soft touch untuk di bagian atas ini sama di armrest, tapi bawahnya plastik. Ada speaker juga, door pocket lumayan besar, dan ada switch power window di bagian sini yang turunnya nggak sampai habis sih. Ada gantungan juga di pilar B, dan kayak cukup segitu aja untuk di bagian baris keduanya. Dan untuk jok baris ketiga, iya, mobil ini punya jok baris ketiga. Ini sebetulnya agak kecil ya, dan dia juga modelnya tuh one touch slide atau one touch tumble ya. Ya pokoknya begini, ini kita ngintip aja. Ini tuh kecil banget. Tadi gue udah nyoba duduk dan wah benar-benar tersiksa sih. Dudukannya itu rendah banget, dan headrest-nya juga unik gitu ya bentuknya. Kayak kukulan gitu, dan bener-bener sempit. Ini bener-bener buat anak kecil di perjalanan pendek aja. Tapi enaknya di bagian sini tuh ada AC double blower dengan fan speed sendiri, dan ventilasinya tuh ada di bagian sini nih. Ya pokoknya buat perjalanan pendek oke, tapi buat Jakarta ke Bandung itu jangan.
Oke, sekarang kita tutup aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rong mesinnya dari Land Rover Discovery Sport ini. Nah, untuk mesinnya ini masih menggunakan mesin Duratorq ya. Jadi mesin dari Ford yang wajar karena Ford kan dulu parent company dari Land Rover di tahun 2000-an awal ya, atau mungkin di 90-an akhir juga. Dan dia juga ada pilihan mesin bensin sih ya, 2000 cc Ingenium. Tapi untuk di unit ini dia menggunakan mesin 2200 cc 4 silinder turbo diesel bertenaga 187 HP dan torsi 430 Nm. Tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi otomatis dari ZF 9 percepatan. Untuk rong mesin ini juga rapi banget ya, bisa dilihat. Dan untuk kapnya juga udah ditopang oleh stud hidrolik dan perdamnya juga bagus. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Land Rover Discovery Sport ini juga ya lumayan modern ya. Jadi walaupun dia kelihatannya seperti baby Discovery, tapi lebih kelihatan kayak dia Evoque versi 7-seater ya, seperti yang gue bilang di awal tadi. Karena emang secara platform mirip, secara basis juga mirip, bentuk interior mirip, dan secara bentuk bodi itu tarikan garisnya juga mirip ya. Beda banget sama Discovery yang beneran, yang lebih besar, dan beda jauh banget sama Range Rover. Untuk bagian depannya juga kalau diperhatiin ya mirip seperti produk-produk Land Rover yang lain, dan grillnya itu juga sama aksennya kayak bentuk-bentuk segi-enam gini dengan logo Land Rover yang khas ada di kiri bawah, dan ada emblem cup juga bertuliskan Discovery. Untuk lampunya ini juga masih teknologi 2015 banget ya. Dia masih menggunakan xenon bi-beam proyektor dengan LED DRL khas Land Rover juga, dan ada lampu sen yang masih bohlam. Ada headlamp washer juga. Dan untuk yang tipe bawah ini dia belum ada fog lamp ya. Kalau nggak salah yang tipe di atasnya yang mesinnya bensin itu ada fog lampnya. Jadi ya mobil semahal ini belum ada fog lamp, ya udahlah. Di bagian velgnya juga kelihatan kecil banget ya. Karena ini kalau kata yang jual ini bannya itu masih ban bawaannya. Jadi bawaan dari mobil ini baru. Untuk ukuran bannya dia 265 65 R17. Jadi dia menggunakan ban all terrain yang tebal banget, tapi velgnya jadi kelihatan kecil ya. Disc brake depan belakang, terus ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, hill descent control, dan beragam teknologi off-road dari Land Rover juga. Ada black cladding untuk di bagian sampingnya, terus ada kayak aksen ventilasi yang bohongan gini. Spion, ada lampu sen LED di sisi luarnya. Untuk pelipatannya sayangnya juga masih manual. Untuk di bagian samping, handle pintunya warna body, dan ada emblem Land Rover di pilar C. Ini unik juga. Di bagian sebelah sini juga ada tangkinya. Tuh, cupnya diesel. Untuk lanjut ke belakang. Nah, untuk di belakangnya juga sekilas mirip seperti Evoque ya kalau diperhatiin, dari bentuk lampunya yang membulat, terus bentuk kaca belakangnya juga mirip banget sama Evoque. Cuma emang kalau kita lihat dari garnish di tengahnya itu kesannya khas banget Discovery yang agak ngelekuk dan agak asimetris juga. Tapi untuk di belakang lampunya tuh malah lebih canggih ya. Dari sini aja udah kelihatan desainnya LED, lampu senja LED. Di bagian bawah bumper itu juga ada rear fog lamp sepasang, nggak belang kayak beberapa merek Eropa, dan sensor parkirnya ada 4 titik. Knalpot juga dual muffler. Di bagian sini ada emblem Discovery yang besar, tapi ada emblem Sport kecil, dan ada emblem variannya ya SD4. Sama di sebelah kanan ada emblem Land Rover. Ada kamera mundur di sini, di kaca belakang ada wiper, dan ada defogger yang bentuknya juga unik yang ngikutin kurva dari kacanya, serta ada high mount stop lamp, dan bentuk antenanya unik ya, kayak shark fin tapi nggak jadi. Di bagian sini ada tombol buat buka bagasinya, dan bagasi juga masih manual ya untuk yang tipe diesel ini. Nah, seperti ini bagasi kalau jok baris ketiganya itu lagi dibuka. Ini sempit banget, hampir nggak guna sih sebetulnya. Dan untuk ngelipetnya juga gampang sih, tinggal tarik tali ini aja, headrestnya diundur, dan nanti kita tinggal dorong aja si jok baris ketiganya ini. Sama juga yang sebelah kanan. Tapi kalau misalnya dia agak mundur, ini malah mentok ke jok baris kedua. Dan kalau misalnya dilipat ini baru pas ya. Joknya juga nggak perlu dipakai, bagasinya jauh lebih lega, dan kayaknya emang mendingan 5-seater aja. Tapi kalau 5-seater doang kesannya kayak nggak guna gitu ya, karena ada Evoque kan. Di bagian sini ada kayak kisi-kisi AC gitu, atau kayak tempat penyimpanan mungkin ya. Di bagian bawahnya ada
tempat buat dongkrak dan toolkit, sama ada corong buat masukin diesel kalau misalnya kita kehabisan bahan bakar, serta di sini juga ada seat belt, dan di sini juga ada switch untuk ngelipat si jok baris. Keduanya dengan metode 60-40, sebetulnya 40-20-40 sih ya, tapi yang tengahnya ini dilipatnya manual kayak gitu. Di bagian sini tadi ada knob buat AC belakangnya, dan dia disemburin dari ventilasi di pilar C itu. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian bagasinya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Land Rover Discovery Sport diesel tahun 2015 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Elite Motor, bursa mobil BSD, di 775 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.